Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin, saudara. Saya ketika belajar firman Tuhan, saudara, saya merenungkan begini. Agama itu banyak, saudara. Nabi banyak, rasul banyak, bahkan ada orang yang mengatakan dirinya Tuhan. Tapi pada akhirnya semua itu mati, saudara. Tidak ada satupun nabi, bahkan rasul atau siapapun yang bangkit selain kepada Yesus sendiri. Terus, saudara, hanya Yesus yang bangkit dari kematian, saudara. Makanya itulah yang membuktikan bahwa Dia Tuhan seutuhnya. Dan semua nabi, semua rasul, hanya Yesus yang bilang begini, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak luput dari masalah. Betul, saudara. Tadi sudah disampaikan ada batu yang menghalangi, saudara. Seringkali kita mau ke gereja, tadi disampaikan, aduh, jangan, saya tidak punya uang persembahan, saya malu pergi gereja. Aduh, kita pakai celana jelek, aduh, kita pakai baju, aduh, segala macam. Ada banyak macam cara, batu-batu penghalang yang menghalangi kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Sorry Tuhan, saya sibuk. Aduh, usahaku terlalu besar. Aduh, sorry Tuhan, kita dapat proyek, kita mesti bawa oto. Sorry, nanti. Kadang-kali ada segala macam cara yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Satu kali ada supir, ya pastor mulai cerita lagi, saudara. Satu kali ada seorang supir rumah sakit jiwa, saudara. Dia supir bus begitu. Lalu satu kali direktur rumah sakit telepon dia, Pak, tolong antar semua pasien ke lapangan, dorang mau outbound untuk main bola. Lalu supir bilang, orang gila lagi, bikin pusing. Akhirnya mau tidak mau dia pergi. Lalu dikasih naik semua orang gila itu, ada sekitar 15 orang naik ke dalam bus. Sementara jalan, karena mereka main bola, jadi di dalam bus itu mereka main bola. Wah, busnya goyang-goyang. Lalu supir bilang, dasar orang gila, tidak di lapangan, tidak di rumah sakit jiwa, di dalam motor juga main bola. Ya, nama dia orang gila, stres dia, pusing dia. Dan bikin persoalan saya orang gila. Lagi di perjalanan, tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba ban mobil pecah. Wah, mobilnya oleng. Wah, hampir jatuh di got. Wah, untung selamat. Lalu supir ini turun. Dia lihat, aduh, pecah lagi nih ban, bikin pusing. Karena dia jengkel, dia tendang itu ban mobil. Wah, tapi kan ban mobil berat, tidak bergerak. Lalu dia ambil kunci, dia ambil dongkrak, dia dongkrak itu mobil. Dia buka kuncinya satu, dia buka bautnya satu persatu. Tapi dia masih jengkel. Dia cabut bannya, karena jengkelnya dia tendang itu baut mobil, ada 4 biji. Wah, jatuh di got, hilang semua. Tambah stres dia, aduh, hilang lagi, pusing dia. Segala macam cara dia lakukan untuk pasang ban, tapi tidak bisa. Tiba-tiba turun satu orang gila dari atas bus. Dia bilang begini, Pak sopir, kenapa nana? Aduh, dalam hati bilang, ini orang gila. Kalau kita mau cerita, tidak ada gunanya. Nanti orang bilang, masa orang waras curhat sama orang gila. Tapi akhirnya karena dia desak sama orang gila, kenapa? Mau tidak mau dia cerita, begini Pak, ban mobil kita pecah. Tadi saya jengkel, saya tendang bannya, ternyata bautnya juga saya tendang, bautnya hilang semua. Saya pusing, sudah saya ganjal, sudah saya ikat, semuanya tidak bisa. Langsung orang gila bilang begini, Pak, begitu saja kok pusing sekali. Ini kan gampang. Dia kaget. Mas orang gila bisa bicara begini. Lalu orang gila bilang gini, Pak, ini kan masih ada 3 bannya. Masing-masing ban itu kan ada 4 bautnya masih utuh. Bapak cabut saja satu-satu dari ban ini. Lalu pasang di ban yang tidak ada bautnya, kan ada 3. Jadi satu ban masing-masing dapat 3. Nanti di ujung sana ada bengkel. Bapak kurang beli 4 baut, pasang satu-satu, selesai. Kaget dia. Gila, ini orang gila pintar juga ya. Masuk akal juga ya. Lalu dia penasaran. Dia bilang begini sama orang gila ini, Pak, saya heran, Bapak pintar, tapi kenapa Bapak bisa gila masuk rumah sakit jiwa? Lalu orang gila bilang begini, hello, gue ini gila, tapi tidak bego kayak kau, katanya. Nah, banyak orang, saudara, ketika mengalami masalah, memang dia tidak gila, tapi dia bodoh, tapi dia bego. Betul, saudara? Ketika ada persoalan, sakit, dia kemana? Bego, pergi di dukun. Mana, saudara? Benar, saudara? Atau kita lagi biasa bapak-bapak itu kalau kecewa, orang bilang larinya ke cewek. Kalau kecewa, larinya ke cewek. Terus sering
seringkali kita menghadapi persoalan sebagai batu, namun kita Tuhan kasih hikmat, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan berikan kita kemampuan, saudara. Dia sudah bangkit, jangan kita waras, tapi otak kita bego, saudara. Masih menjadi orang gila, dia masih bisa berpikir untuk jalan keluar setiap persoalan yang dihadapi. Seringkali pikiran kita tidak jelas kemana, saudara. Itulah yang menjadikan batu untuk kita sulit berhubungan dengan Tuhan. Satu kali ada seorang mahasiswa bersama dosennya. Dia lagi jalan-jalan di sebuah taman yang begitu indah, saudara. Taman itu cantik. Ketika mereka berdua lagi asik ngobrol santai, tiba-tiba mahasiswa ini melihat sepasang sepatu yang sudah tua begitu ya, sudah kusut begitu. Lalu mahasiswa ini bilang begini sama dosennya, "Pak, kayaknya sepatu ini milik dari seorang tukang kebun di taman ini. Bagaimana kalau kita kerjai dia? Kita sembunyikan sepatunya supaya kita lihat apa yang akan dilakukan sama tukang kebun ini. Supaya kita ada hiburan, ya bisa sedikit tertawa lah gitu." Lalu dosen ini bilang begini, kalau mau mengerjai tukang kebun, dia bilang, "Saya punya ide yang lebih bagus. Bagaimana kalau di sepatunya itu kamu isi uang, beberapa lembar uang 100.000? Kan kamu orang kaya. Kenapa tidak kerjanya isi uang? Misalnya satu sepatu kamu isi 500.000, yang kiri juga 500.000, jadi 1 juta. Bagaimana kalau kamu lakukan itu?" Lalu anak muda ini bilang, kayaknya ide bagus juga ya. Lalu dia ambil uang dari tasnya beberapa ratus ribu, dimasukkan ke dalam kedua sepatunya. Lalu dosen dan mahasiswa ini pergi bersembunyi di balik pohon-pohon. Mereka bersembunyi, mereka melihat apa yang terjadi dengan pemilik dari sepatunya, si tukang kebun. Beberapa saat kemudian tukang kebun datang. Ketika dia datang, dia lagi capek-capeknya bersuara, tidak ada air minum, haus. Dia lagi memikirkan persoalannya, dia lagi memikirkan masalahnya. Lalu ketika dia mau pulang, dia ambil sepatunya dan dia pakai. Ketika dia masukkan salah satu kakinya ke dalam sepatu, dia rasa kok ada yang mengganjal-ganjal. Lalu dia penasaran, dia masukkan tangannya. Ketika dia benar-benar ditarik keluar, ternyata dia mendapati ada beberapa uang 100.000 di dalam. Begitu juga dengan sepatunya yang satu. Dia penasaran, dia masukkan lagi tangannya, dia lihat ada uang. Ketika dia lihat uang itu, dia melihat ke kiri, dia melihat ke depan, ke belakang, tidak ada orang. Lalu tiba-tiba dia menangis, sudah. Ketika dia menangis, dia berlutut sama Tuhan. Dia bilang begini, sambil berteriak dia bilang begini, "Tuhan, terima kasih. Kau tahu kalau hari ini saya tidak punya uang. Kau tahu kalau hari ini di rumah tidak ada beras. Kau tahu kalau hari ini anak saya sedang sakit. Dia butuh obat. Tuhan, terima kasih. Kau berikan kami uang hari ini." Anak muda dan dosen yang melihat itu, mereka menangis, sudah. Mereka mencucurkan air matanya melihat itu, sudah. Seringkali kita punya masalah, justru kita mau mengerjai orang lain. Itu, saudara, seringkali ketika kita punya masalah, kita senang. Kenapa dia tuh sampai suruhnya nggak masuk gereja? Oh, kenapa dia? Bukannya kita mendoakan, bukannya kita memberkati, sudah. Seringkali jadilah berkat bagi siapapun di samping kiri saudara. Memberi itu tidak harus kaya, saudara. Kita bukan YouTuber, bukan crazy rich yang punya banyak uang. Semalam saya sampaikan, kalau kita punya banyak uang miliaran, lalu kita kasih orang misalnya 2 juta, 5 juta, pasti kita pikir biasa saja, karena kita punya uang banyak. Tapi maukah saudara memberi dari kekurangan saudara? Persoalan saudara boleh ada, tapi pandang Yesus, Dia Allah yang terlebih besar bagi kita. Amin, saudara.